Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah nggak sih kalian melihat tingkah seorang anak itu mirip banget dengan orang tuanya? Atau kamu pernah ngelihat temen kamu yang dulunya nakal, sekarang jadi orang yang rajin? Aku mahasiswi Institut Psikologi Pemalang, Prodi Psikologi Islam akan menjelaskan kenapa sih bisa terjadi di dalam sebuah teori behaviorism dari Albert Bandura. Albert Bandura lahir pada tahun 1925. Beliau merupakan salah satu pakar psikologi yang mengkritik teori Skinner. Sebab teori Skinner terlalu menekankan pada subjek hewan, bukan pada subjek manusia pada penelitiannya. Oleh karena itu, Albert Bandura mengajukan teorinya yang cukup terkenal yaitu Social Learning Theory. Salah satu penelitian yang cukup dikenal adalah Bobodol Studies, merupakan suatu eksperimen yang melibatkan seorang anak yang diletakkan di suatu ruangan dan diperlihatkan sebuah tontonan yang berisi perilaku negatif. Dalam tayangan tersebut ada orang dewasa yang memukul dan menendang Bobodol. Ketika anak ditinggalkan sendirian di ruangan tersebut dengan sebuah boneka Bobodol, ternyata anak tersebut memperlihatkan perilaku yang sama dengan apa yang ditontonnya. Berdasarkan studi tersebut, Albert Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling perilaku orang lain. Teori social learning terdapat 5 asumsi dasar, yaitu yang pertama, plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas dalam mempelajari tingkah laku dalam berbagai situasi yang berbeda. Di sini, Albert Bandura menunjukkan persetujuannya terhadap teori Skinner. Namun, Bandura lebih menekankan pada various learning, yaitu belajar dengan mengamati orang lain. Yang kedua, triadic reciprocal causation model, yaitu suatu tindakan manusia merupakan hasil dari interaksi antara 3 variabel. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan luar yang berpengaruh seperti sekolah, tempat bermain, ataupun tempat tinggal. Yang kedua, tingkah laku, yaitu perilaku individu. Dan yang ketiga, kepribadian, yaitu faktor internal individu seperti kognitif, persepsi, dan lainnya yang saling berhubungan. Setiap faktor tidak harus memiliki kontribusi yang sama, namun biasanya yang paling banyak berpengaruh adalah aspek kognitif. Contohnya, ketika seorang anak meminta permen kedua kalinya kepada ibunya, maka anak merupakan lingkungan luar untuk si ibu. Dan proses kognitif yang dilakukan oleh si ibu menentukan tingkah laku anak, yaitu memberi atau tidak. Si ibu mempengaruhi lingkungan dan tingkah laku, sementara perubahan pada lingkungan, yaitu reaksi anak, akan mempengaruhi proses kognitif dan tingkah laku si ibu selanjutnya. Yang ketiga, agent perspektif. Pada dasarnya, manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Di dalam agent perspektif juga membahas tentang keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya atau yang disebut dengan self-efficacy. Yang keempat, self-regulation. Manusia meregulasi tindakan-tindakan mereka yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal berdasarkan standar evaluasi tingkah laku dan reinforcement. Sedangkan faktor internal berdasarkan self-observation, judgmental process, dan self-reaction. Yang kelima, moral agency. Manusia mengatur tingkah laku mereka melalui standar perilaku moral. Standar moral hanya akan berpengaruh apabila diaktifkan sehingga seseorang bisa saja melakukan tingkah laku yang bertentangan dengan nilai moralnya. Teori social learning terdapat metode observation learning, yaitu manusia mampu belajar baik itu sikap, keterampilan, ataupun tingkah laku, di mana sebagian besar merupakan hasil dari pengalaman observasi model. Dalam proses modeling, seseorang belajar melalui proses observasi, namun bukan berarti hanya sekedar meniru, ada proses kognitif di sini. Adapun yang mempengaruhi observation learning ada 3. Yang pertama, karakteristik model. Semakin mirip model, maka semakin mudah meniru model. Yang kedua, karakteristik observer. Ada 2 tipe.
Yang pertama, orang yang memiliki percaya diri dan harga diri yang rendah. Yang kedua, orang yang memiliki percaya diri dan harga diri yang tinggi. Orang yang memiliki harga diri yang rendah akan jauh lebih mudah meniru perilaku orang lain dibandingkan dengan orang yang memiliki percaya diri dan harga diri yang tinggi. Yang ketiga, konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru. Reward yang bermakna akan menjadi pendorong seseorang untuk mencoba perilaku orang lain, dan punishment akan mengurangi rasa seseorang untuk meniru perilaku orang lain. Lalu, bagaimana proses modeling dapat terjadi? Albert Bandura menjelaskan ada 4 proses dalam perilaku modeling. Yang pertama ada attentional process atau perhatian. Individu mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual sehingga mereka dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model. Yang kedua ada retention process atau pengingatan. Individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru dan mengulanginya di lain waktu. Yang ketiga ada production process, yaitu individu menerjemahkan gambaran mental atau representasi simbolik verbal dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik. Selanjutnya menerima umpan balik salah satunya dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Yang keempat ada insentif dan motivational process atau motivasi, yaitu individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya kepada konsekuensi tertentu, sehingga terjadi proses belajar untuk mengulangi perilakunya yang sama di lain waktu. Strategi modifikasi perilaku. Yang pertama, overt or vicarious modeling. Individu akan diminta mengamati model yang sedang melakukan kegiatan yang menurutnya menakutkan baik secara langsung atau melalui media lainnya. Beberapa saat kemudian, maka rasa takutnya berkurang dan dia akan mulai mencontoh perilaku tersebut. Yang kedua, ada covert or cognitive modeling. Terapis melatih pasien untuk memvisualisasikan model yang sedang berhadapan dengan hal yang ia takuti. Metode ini akan lebih efektif jika digabungkan dengan teknik performance-oriented process. Yang ketiga ada enactive mastery, yaitu individu diminta untuk melakukan perilaku yang ia takuti dengan menghadirkan objek ketakutannya dari tingkat yang paling rendah ke yang paling tinggi, disertai dengan teknik relaksasi untuk membuatnya merasa tenang. Secara garis besar, Albert Bandura sukses untuk menjelaskan proses imitasi individu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya bersifat mekanistis, namun juga menjelaskan proses kognitif pembelajaran yang terjadi ketika seorang meniru model perilaku orang lain. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.